Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Selepas pulang bekerja, ketika sampai di depan rumah, Siwi melihat sekumpulan orang berada di sana. Ada apa lagi ini? Batin Siwi. Siwi bergegas masuk, menerobos kerumunan yang entah sedang apa di sini. Ia berjalan sedikit membungkuk. Tiba-tiba saja Letejo menghadangnya. Siwi mengernyit melihat tingkah Letejo seperti orang gugup. Itu Tanpa menghiraukan Letejo, Siwi segera masuk begitu saja. Otot persendiannya terasa lemas melihat pemandangan yang tersaji di hadapannya. Sarla, hanya kata itu yang mampu terucap dari bibir Siwi. Di depan sana terbaring Sarla, adik satu-satunya. Matanya terpejam, bibir mungilnya terlihat membiru. Di sampingnya ada ibunya yang terus menangis, memanggil nama Sarla berulang kali. Sarla, panggil Siwi menyentuh pipinya, dingin. Sarla, bangun. Sarla. Karena tak ada respons, Siwi mengguncang tubuhnya perlahan, berharap kedua matanya terbuka dan tertawa seperti biasanya. Sudah, ikhlaskan adikmu. Seseorang merangkul pundak Siwi, berusaha menenangkan. Bu, bangunin Sarla, Bu. Suruh dia bangun. Siwi terus meracau, mengguncang tubuh ibunya dengan kasar. Yang sabar ya, yang ikhlas. Yumarni, istri Letejo, menenangkan Siwi dan mengajaknya melihat Sarla untuk terakhir kalinya. Kain penutup itu dibuka. Sungguh, Siwi tak kuasa menahan tangis melihat Sarla harus pergi secepat ini. Sarla. Sudah ya, sekarang waktunya Sarla dimakamkan. Tubuh Siwi ditarik agar lebih sedikit menjauh. Prosesi pemakaman begitu cepat berlalu. Meskipun sudah memasuki waktu maghrib, jenazah Sarla tetap dimakamkan saat itu juga. Malam mulai merangkak naik. Hawa dingin menembus kulit meskipun Siwi sudah memakai sweater yang sangat tebal. Masih terdengar isakan kecil dari kamar Bunarti. Pak Taslim sedari tadi juga hanya mampu menangis. Meskipun tak mengeluarkan suara, namun air mata tak henti mengalir dari kedua sudut netranya. Hal ini membuat hati Siwi dilanda kebimbangan. Benarkah karena sumpah kemarin? Malam selesai sholat Isya, Siwi duduk termenung menunggui bapaknya. Siwi mengelus tangan Pak Taslim, mencoba menyalurkan kekuatan positif lewat sentuhan yang diberikan. Pak, yang kuat ya. Siwi percaya sama bapak. Pak Taslim mengangguk. Netranya basah menatap putrinya. Namun tiba-tiba tubuh Pak Taslim bergetar. Matanya melotot menatap lurus ke depan. Tubuhnya seperti melihat sesuatu. Pak, bapak kenapa, Pak? Pak Taslim terus saja menggeliat. Matanya melotot. Siwi benar-benar bingung dengan keadaan bapaknya yang semakin hari semakin memprihatinkan. Badannya kurus, namun perutnya membuncit. Tak lama, terdengar bunyi persis seperti orang mendengkur, bersamaan dengan tubuh Pak Taslim yang melemah. Bang! Teriak Bunarti panik dan menepuk kedua pipi suaminya beberapa kali. La ilaha illallah. Netra Siwi memanas. Otaknya seakan sudah mampu menangkap apa yang terjadi. Siwi berusaha menarik tubuh ibunya agar ia berhenti menuntun bapaknya. Bunarti tak peduli. Hingga tak lama ia berbalik dengan kedua mata yang memerah. Kedua pipinya sudah basah oleh air mata. Ibu! Teriak Siwi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapak, gak mungkin, Bu. Tangis Siwi pecah. Suara tangisan itu membuat para tetangga berdatangan. Mereka tampak terkejut, bahkan tak percaya
melihat Pak Taslim sudah terbujur kaku di atas pembaringannya. Tubuh Siwi merosot, tak mampu lagi untuk berdiri. Seseorang dengan sigap mendekap tubuhnya sebelum menyentuh lantai. Sadar Siwi, jangan begini, ikhlas, biar bapakmu tenang di sana, ucap seorang ibu berusaha menguatkan. Bapak, kenapa ninggalin Siwi? Teriak Siwi histeris. Yang sabar Siwi, ucap seseorang yang Siwi tahu benar suara siapa itu. Siwi menoleh dengan bibir gemetar menahan amarah. Sudah puas Pak De? Tanya Siwi tiba-tiba yang membuat Pak De-nya itu sedikit terperanjat. Apa maksud kamu, Wi? Aku sangat terpukul dengan kematian bapakmu. Elak Pak De Rusdi berusaha menguasai diri. Siwi tertawa sumbang mendengar pertanyaan Pak D-nya itu. Dengan kematian bapak, jangan harap bisa menguasai rumah ini. Hukum dari Allah menanti Pak D. Siwi, yang bersalah itu jelas bapakmu. Makanya dia mati dengan penyakit aneh. Lihat kami sekarang, tidak ada yang terjadi pada kami. Bentak budenya dengan sinis membela diri. Kilat disertai petir menyambar di atas sana setelah Rani mengucapkan hal itu. Membuat Rusdi sedikit was-was. Entah pertanda apa ini. Kesialan demi kesialan memang terus saja menimpa Taslim. Hingga kini, semua orang mengira Taslimlah yang bersalah atas semuanya. Pernah terbesit rasa bersalah saat Rusdi melihat Taslim mengerang kesakitan. Tapi, dia merasa lebih sakit hatinya saat dulu ayah mereka selalu memuji Taslim. Kasakusuk atas kematian Pak Taslim akibat sumpah itu semakin santer terdengar. Terasa dunia memang sedang berpihak pada Rusdi. Hujan turun dengan derasnya. Listrik padam. Pak De Rusdi dan istrinya memutuskan untuk pulang tanpa berpamitan lebih dulu. Para tetangga kembali ke rumah masing-masing. Memang Pak Taslim meninggal tepat dini hari, jadi tak memungkinkan untuk segera dimakamkan. Siwi termenung menatap bapaknya. Letejo beranjak ke belakang, entah apa yang dilakukannya. Hujan di luar semakin deras. Kilatan petir sesekali masih terpancar, membuat suasana menjadi sedikit mencekam. Siwi, Siwi. Tubuh Siwi menegang, mendengar suara seperti menyebut namanya. Siwi, Siwi. Letejo manggil aku ya? Hening, tak ada sahutan. Siwi menelan saliva dengan susah payah, menatap wajah bapaknya yang memucat, seperti ada yang berbeda. Siwi, Siwi. Siwi terperangah. Ternyata mulut bapaknya bergerak seiring dengan suara yang memanggil namanya. Apa jangan-jangan memang bapak? Jantung Siwi berdegup kencang melihat bibir bapaknya bergerak-gerak. Bapak? Desis Siwi. Siwi. Kepala Taslim menoleh ke arah Siwi dengan mata melotot. Siwi, kamu kenapa? Siwi terkejut ketika sebuah tepukan mendarat di pundaknya. Letejo, kamu ngapain? Kenapa sama bapakmu? Tadi itu apa? Sudah, sekarang tidur saja sana. Biar Lek yang tidur di sini. Perintahnya seraya menepuk bantal yang ia bawa entah dari mana. Siwi pun berjalan menuju kamar, berusaha menepis apa yang terjadi barusan. Dia merebahkan diri dan berusaha terlelap. Baru saja matanya terpejam, sayup-sayup terdengar seperti orang tengah bercakap-cakap di luar. Netra Siwi kembali terbuka. Letejo bicara sama siapa ya? Gumam Siwi. Siwi mempertajam indera pendengarannya. Hening, tak ada suara apapun selain suara hujan yang masih turun dengan derasnya. Siwi kembali mencoba menutup matanya. Namun, suara itu kembali terdengar. Siwi memutuskan untuk keluar. Seketika, bau dupa menyengat penciumannya. Kakinya berjalan perlahan,
mengendap-endap menuju tempat di mana jenazah bapaknya diletakkan. Terlihat dari tempatnya berdiri, Letejo duduk bersila menghadap dipan yang di atasnya terdapat jenazah bapaknya. Kepulan asap berwarna putih menari-nari di hadapannya. Letejo seperti merapal mantra. Suasana masih gelap. Letejo tak menyadari jika Siwi tengah memerhatikannya. Dengan langkah pelan, Siwi mendekat. Karena kurang berhati-hati, tangan Siwi menyenggol sebuah piring yang berada di atas meja. Lekas Siwi bersembunyi di bawahnya, takut jika Letejo menyadari kehadirannya. Bersamaan dengan suara langkah kaki Letejo yang mendekat, sepertinya cuma kucing. Jika sampai ada yang melihat, gagal semua rencanaku. Lirihnya, apa maksudnya? Rencana apa? Batin Siwi. Letejo terdengar menjauh, membuat Siwi sedikit lega. Siwi segera keluar dan mendapati semua kegiatan Letejo sudah berakhir. Pagi hari para tetangga berdatangan untuk membantu prosesi pemakaman Pak Taslim. Ibunya berkali hilang kesadaran melihat belahan jiwanya telah pergi untuk selamanya. Prosesi pemakaman Pak Taslim berlangsung begitu cepat, hingga tubuh almarhum benar-benar tertimbun oleh tanah. Ucapan bela sungkawa beberapa tetangga hanya ditanggapi Siwi dengan senyuman. Tak terasa, 7 hari sudah Pak Taslim pergi meninggalkan Siwi dan ibunya. Semua berjalan seperti biasa, hingga seseorang datang menemui ibunya yang tengah beristirahat. Bukani, salah seorang tetangga datang mengabarkan tentang Pak De Rusdi yang jatuh di kamar mandi dan tidak bisa berjalan. Setelah wanita itu pergi, Bu Narti menyuruh Siwi untuk segera berganti baju. Ibu yakin mau ke sana? Tanya Siwi ragu. Bagaimanapun dia itu Pak Demui, jawab ibunya. Akhirnya Siwi dan ibunya bersiap untuk pergi ke rumah Pak De Rusdi. Penasaran dengan keadaan orang yang selalu angkuh itu. Sesampainya di rumah Pak De Rusdi, tampak sepi. Bu Derani datang menemui Siwi dan ibunya. Mau apa datang kemari? Tanya Bu Derani sinis. Saya dengar tadi Kang Rusdi jatuh. Apa benar? Jawab Bu Narti. Iya, tapi sekarang sudah dibawa ke puskesmas. Sudah, kalian pulang saja sana, usir Bu Derani. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah Pak De Rusdi. Pak De Rusdi keluar dari mobil itu dengan digotong beberapa orang, dengan bagian kepala diperban. Bu Derani menyuruh beberapa orang itu untuk membawanya masuk. Hah, pocong, pocong! Tiba-tiba saja, Pak De Rusdi berteriak seraya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Siwi. Refleks, Siwi pun menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Pocong, pergi, pergi, pocong! Teriak Pak De Rusdi lagi. Tangan Siwi mengamit lengan ibunya. Dia merinding juga melihat padenya bersikap seperti itu. Kalian cepat pergi, jangan muncul-muncul lagi ke sini, sengit Bu Derani. Siwi dan ibunya pun beranjak pulang. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak D-nya itu. Pak De Rusdi melihat diri Siwi seperti pocong. Tadinya setelah kematian Taslim, Rusdi berniat ke tempat orang kepercayaannya untuk memberi pelajaran kepada Siwi, sekaligus ingin menanyakan berapa harga yang harus dibayarnya. Namun, saat hendak ke kamar mandi, ia terpleset. Tubuhnya hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh dengan posisi terjengkang. Kepalanya membentur lantai dengan keras hingga mengeluarkan darah. Saat ini, tubuhnya susah untuk digerakkan. Belum lagi tenggorokannya terasa sangat sakit. Mulutnya tercekat, tak bisa bicara. Yang semakin membuat Rusdi bingung. Kenapa dia melihat Siwi berubah menjadi pocong? Rani, istrinya yang selama ini selalu ramah, entah kemana sifat lembutnya itu. Para tetangga yang selalu dibantunya selama ini, entah kenapa seperti tak peduli. Padahal, jika ada yang kesusahan, dia pasti selalu memberi mereka uang. Tapi kini menengok pun tidak.
Rusdi hanya bisa terkapar tak berdaya, seperti menunggu malaikat maut datang menjemputnya. Rusdi memejamkan mata, berharap nanti jika bangun semua kembali seperti sedia kala. Seperti belum lama Rusdi memejamkan mata, terdengar suara ribut dari luar. Bahkan terdengar barang yang terbanting di lantai. Perlahan Rusdi bangkit, berusaha untuk berjalan meskipun harus berpegangan pada dinding. Pintu dibuka dengan keras. 2 orang berbadan besar masuk ke dalam kamar. Amarah terpancar jelas di wajah mereka. Kamu suaminya Rani kan?" tanya salah satu dari mereka. Rusdi mengangguk. "Mana? Bayar utangnya," bentaknya. Mereka berdua mendekat. Salah satu dari mereka menarik kerah baju Rusdi bagian depan. Dia berteriak dan menyentakkan Rusdi secara kasar hingga terhuyung dan jatuh di lantai. Bang Rusdi!" Rani masuk ke kamar dan langsung menghambur ke arah suaminya. Rani, urusan kita belum selesai. Ayo ikut," bentak salah satu pria itu. Rani pun berlalu pergi dengan keadaan yang awut-awutan. Rusdi tidur seorang diri malam itu. Seolah baru saja terpejam, Rusdi mendengar suara yang memanggilnya. "Pak De, tolong aku. Pak De, kenapa membuatku seperti ini, Pak De?" Tubuh Rusdi menegang. Suara itu mirip dengan seseorang. Tapi mana mungkin, bukankah dia sudah... Gumam Rusdi dalam hati. "Pak De, tolong aku." Sarlah, bukankah dia sudah meninggal? "Kau yang membuatku seperti ini, Pak De." Rusdi ingin bangkit, tapi tubuhnya seperti terkunci. Sedangkan sosok yang menyerupai Sarlah itu semakin mendekat. "Sarlah, jangan Sarlah, jangan!" Rusdi mengusap wajah dan menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Rupanya dia hanya bermimpi. Rusdi memutuskan untuk melanjutkan tidur walau dengan perasaan takut. Entah antara tidur dan terjaga, lamat-lamat Rusdi seperti melihat ada seseorang yang berdiri menatapnya. Awalnya terlihat buram, tapi lama-lama semakin jelas. "Kang Rusdi, tolong Kang." "Hah? Taslim? Bukankah dia sudah mati?" gumam Rusdi. Rusdi kembali hanya terpaku dengan peluh membanjiri sekujur tubuh. Sosok Taslim yang berdiri di hadapannya dengan wajah pucat, memakai pakaian compang-camping tak terawat. "Kang Rusdi, kenapa kau tega, Kang?" "Astaga, kenapa aku harus mimpi Taslim dan Sarlah?" pikirnya. Rusdi mengusap keringat dengan pelan, lantas duduk terpekur mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Hal itu membuatnya takut untuk memejamkan mata kembali. Malam hari terasa begitu dingin, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Siwi tengah duduk di kursi ruang tengah. Siwi dikejutkan dengan suara berdebam beberapa kali yang membuat bulu kuduknya meremang. "Ibu," panggil Siwi sembari berlari mencari ibunya ke kamar. Siwi berteriak histeris kala melihat ibunya tertidur dan di atasnya ada pocong yang menindihnya. Namun, baru saja Siwi hendak mengambil sapu, pocong itu sudah lenyap dari pandangan. "Bu, ibu gak apa-apa?" tanya Siwi khawatir. "Ibu tadi mimpi Letejo, Wi," ucapnya malu-malu. "Hah? Letejo? Terus?" "Ibu sama Letejo..." "Stop, jangan diteruskan. Ibu jangan aneh-aneh deh. Kalau sampai Lemarni dengar gimana?" Siwi sungguh tak percaya dengan semua yang dikatakan ibunya. Bagaimana pocong itu bisa menjadi Letejo di dalam mimpi ibunya? "Ibu mandi dulu ya, Wi." Mandi? Tapi ini jam berapa, Bu? Masa mau mandi malam-malam begini?" tanya Siwi dengan mata melotot. Siwi melihat rona bahagia di wajah ibunya yang berlalu menuju kamar mandi dengan senyum yang tersungging di bibirnya. Pagi menjelang,
Tapi Siwi belum melihat ibunya di dapur. Biasanya wanita itu sudah masak pagi-pagi sekali. Siwi berjalan ke depan, tapi ibunya juga tak ada di sana. Siwi duduk termenung di ruang depan. Tak habis-habis masalah menghampiri keluarganya. Lebih tepatnya, setelah bapaknya melakukan sumpah pocong, mulai dari kematian Sarla hingga bapaknya sendiri yang meregang nyawa. Siwi, Lek Marni, masuk Lek. Kamu tahu nggak Wi, Pak Demu sekarang stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin Bu Demu juga kena hipnotis, raib semua uang sama perhiasannya. Cerocos Lek Marni dengan semangat. Astagfirullah, kasihan banget. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara tertawa Bu Narti dari dalam kamarnya. Mereka bergegas menuju ke kamar Bu Narti. Bu, ada apa? Tanya Siwi. Iya, ada apa toh Yu? Lek Marni juga ikut bertanya memastikan. Aduh, ada Marni, ucap Bu Narti malu-malu. Lek Marni lantas mendekat memangkas jarak di antara mereka. Kenapa? Ada apa Yu? Tanya Lek Marni lagi. Siwi takut kalau ibunya berbicara yang tidak-tidak. Itu si Tejo, ucap Bu Narti terbata-bata. Ada apa dengan Kang Tejo? Tanya Lek Marni makin penasaran. Tejo sering kesini kalau malam, jawab Bu Narti dengan gamblangnya. Hah? Kesini? Kapan? Lek Marni semakin bingung. Bu Narti menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Seringnya sih kalau malam, jawab Bu Narti dengan senyum yang tertahan. Kening Lek Marni berlipat, lalu menatap Siwi. Siwi menggeleng beberapa kali, menegaskan kalau ia tak tahu apa maksud dari ibunya itu. Tadi malam Tejo juga kesini Mar, terang Bu Narti. Gak mungkin, Kang Tejo itu di rumah terus kok Yu. Gak pernah pergi-pergi. Tadi malam dia juga tidur sama aku kok. Kamu jangan mengada-ngada ya. Lek Marni berusaha menampik yang dikatakan Bu Narti. Bu, sudah. Ibu ini bicara apa sih? Siwi sedikit tersulut emosi karena ibunya tak mau mengalah. Bagaimanapun, Siwi tak enak dengan Lek Marni yang selalu membantu keluarga mereka. Siwi mengajak Lek Marni ke depan. Maaf ya Lek, Siwi gak tahu kenapa ibu bicara seperti itu. Jangan-jangan ibumu depresi Wi. Mungkin ibumu tidak siap kehilangan bapakmu, makanya jadi seperti itu. Menurut Siwi, ucapan Lek Marni barusan seperti ada benarnya juga. Tapi tentang sosok pocong itu terus masih menghantui pikirannya. Lek Marni menepuk pundak Siwi, lantas pamit pulang. Lagi-lagi Siwi mendengar ibunya tertawa dari dalam kamarnya. Siwi bergegas menghampiri. Siwi terperanjak saat mendapati ibunya yang kini setengah telanjang. Wajah ibunya terlihat sangat pucat. Siwi bergegas memakaikan kembali pakaian ibunya. Bu Narti terus meracau. Ibunya seolah tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Siwi duduk di samping ibunya sambil menggenggam erat tangan ibunya yang gemetar. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Lek Marni tadi siang, kalau ibunya depresi. Bu Narti memeluk tubuh Siwi. Siwi membalasnya dengan mengelus rambut ibunya yang sebagian sudah memutih itu. Tejo, ucap ibunya lirih. Siwi mengernyit heran. Tejo, ulang Siwi. Ibunya mengangguk. Tadi Tejo kesini Wi. Tejo lagi. Ibu jangan ngaco bicaranya. Siwi sedikit kesal karena ibunya terus-terusan menghayal tentang Lek Tejo. Siwi merasa tak enak hati jika sampai Lek Marni mendengar tentang hal ini. Seperti tadi siang dan hampir ribut gara-gara masalah ini. Benar Wi, ibu gak bohong, ucap Bu Narti tetap dengan pendiriannya. Ya sudah, sekarang ibu tidur saja ya, ajak Siwi.
Tapi kamu temani ibu ya, Wi? Siwi mengangguk. Malam semakin larut. Siwi melihat ibunya sudah terlelap. Siwi yang baru saja ikut terpejam, kini netranya kembali terbuka setelah ia mendengar suara yang membuatnya bangkit dan duduk di tepi ranjang. Suara itu terus saja terdengar. Siwi curiga kalau itu suara pocong yang kemarin datang lagi. Dia segera bangkit dan berjalan menuju sumber suara. Tepat di depan pintu ruang depan, seperti ada yang meniup tengkuknya. Terasa begitu dingin. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih mendominasi. Siwi menoleh, dan benar saja, sosok itu berdiri di sana. Sosok itu menyeringai, menampakkan barisan gigi yang penuh darah. "Mau apa kamu, hah?" bentak Siwi, entah mendapat keberanian dari mana. Sosok itu terus saja menatapnya dengan intens, membuat nyali Siwi kembali menciut. Namun, tiba-tiba sosok itu menghilang dari hadapan Siwi. Siwi tak habis pikir apa yang diinginkan sosok itu. Dia harus segera mencari tahu hal ini. Pagi mulai menyapa. Hangat cahaya mentari menerpa tubuh. Siwi sedang bersiap pergi ke rumah Kiai Basri, seorang yang konon tahu tentang masalah makhluk gaib. Siwi juga mengajak ibunya untuk ikut pergi, walau belum memberitahu kemana tujuannya. Sepanjang perjalanan, Bu Narti terus bertanya tujuan kemana mereka hendak pergi. Rumah Kiai Basri terletak di desa sebelah, jadi mereka berjalan kaki agak jauh. "Ke rumah Kiai Basri," jawab Siwi dengan terus melangkah, meninggalkan ibunya yang tiba-tiba menghentikan langkah. Siwi pun berhenti dan menoleh ke arah ibunya. "Kiai Basri?" lirik Bu Narti dengan wajah mendadak penuh ketakutan. "Mau apa ke sana? Ibu nggak mau, ibu nggak mau ke sana!" teriak Bu Narti sambil berontak. Siwi tetap membawa ibunya dengan susah payah dan diiringi tatapan bingung dari para tetangga. Beberapa ucapan dari para tetangga hanya ditanggapi dengan senyuman. Dijelaskan pun mereka tak akan mengerti, pikir Siwi. Saat bapaknya meninggal pun hanya kata-kata cemoohan yang mereka terima. "Keluarga kalian disantet. Tapi tenang saja, insya Allah saya akan bantu sebisa mungkin," ucap Kiai Basri begitu mereka sampai dan dipersilahkan masuk. "Santet? Boleh saya tahu siapa orang yang tega melakukan hal ini terhadap keluarga saya, Pak Kiai?" tanya Siwi terkejut. Lelaki yang memakai sorban dan kopiah putih itu terlihat memejamkan matanya sejenak. "Sudah, kamu tak perlu tahu siapa orangnya. Lebih baik fokus saja agar ibumu bisa sembuh. Tak usah berpikir yang tidak-tidak. Tidak usah berprasangka pada siapapun. Semua ini terjadi juga atas izin Allah," jawab Pak Kiai. Siwi menurut dengan apa yang dikatakan Kiai Basri. Dia sekilas melirik ibunya yang sedari tadi hanya diam menunduk. Jemarinya saling bertaut dan terlihat gemetar. Kiai Basri lantas menggelar sajadah di samping kursi dan duduk bersila menghadap kiblat. "Bawa ibumu duduk di dekat Abah, Du," ucap seorang perempuan bergamis putih keluar dari pintu kamar. Perempuan itu menyerahkan kantung plastik hitam kosong dengan tersenyum. Entah untuk apa. Siwi menerimanya. Tak lama, terlihat Kiai Basri membaca ayat Al-Quran. Mendadak, perut Siwi seperti diaduk-aduk. Kepala pun terasa berat, pusing luar biasa. Tolong hentikan!" teriak Bu Narti. Siwi tak bisa menolongnya karena perutnya juga merasakan mual yang tak dapat ditahannya. Siwi memuntahkan semua isi perutnya hingga tak lama semua itu berubah menjadi gelap. Siwi, bangun, Du," terdengar suara lembut menyapa telinga. Siwi pun mengerjap beberapa kali. Siwi menoleh ke arah sumber suara. Ternyata istri Kiai Basri yang duduk di samping ranjang. "Ibu, di mana ibu saya?" tanya Siwi. "Tenang, ibumu baik-baik saja. Ayo, kalau mau lihat keadaan ibumu," tuturnya seraya bangkit. Siwi hanya mengangguk, lantas bangkit
dan mengekor di belakang. Bunarti terbaring lemah seperti kehilangan tenaga. Matanya tampak sayu dengan wajah yang pucat. Bunarti melambaikan tangannya seakan ingin menggapai Siwi. "Siwi, biarkan ibumu tenang dulu ya nak," ucap Kiai Basri mencoba memberikan pengertian pada Siwi yang sangat cemas dengan keadaan ibunya. Kiai Basri menyuruh Siwi untuk keluar dari ruangan dan duduk di ruang tamu. "Ayo, diminum dulu tehnya nak," ucap istri Kiai Basri yang biasa dipanggil Umi itu sambil meletakkan secangkir teh yang masih mengepul di atas meja. Siwi pun tersenyum lantas menyeruput teh yang disediakan Umi. Sedikit tersentak, tiba-tiba perasaan Siwi menjadi lebih baik sekarang. Baru saja Siwi meletakkan kembali cangkir itu di atas meja, rasa kantuk tiba-tiba menyerang. Siwi tak bisa menahannya hingga menguap beberapa kali. Sebelum netranya benar-benar terpejam, Siwi masih sempat melihat Kiai Basri dan istrinya pergi dari ruangan itu. Siwi terbangun di atas tanah yang basah. Siwi bingung di mana dia berada saat ini. Dia mencoba bangkit dan menatap sekeliling. Netranya terbelalak melihat ada banyak sekali gundukan tanah yang mirip seperti pemakaman. Siwi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Saat dilanda kebingungan dan takut yang hebat, tiba-tiba Siwi mendengar suara orang berbicara. Siwi mencari arah sumber suara dan penglihatannya terhenti di satu titik. Ada dua orang laki-laki yang tengah duduk saling berhadapan yang hanya dibatasi dengan satu gundukan tanah. Siwi mempertajam penglihatannya. Bukankah itu Letejo dan Pak De Rusdi? Sedang apa mereka di sini? Bukannya Pak De sekarang stroke dan gak bisa ngapa-ngapain? Gumam Siwi. Siwi memutuskan untuk merangkak, berusaha mendekat ke arah mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Tejo, bantu aku terbebas dari masalah ini, dari jerat sumpah yang kini berbalik menyerangku," ucap Pak De Rusdi pelan pada Letejo. "Bukannya kamu sendiri yang melakukannya? Kenapa sekarang minta tolong sama aku?" balas Letejo sinis. "Kamu kan yang mengenalkan aku sama dukun yang kamu bilang hebat itu. Tapi nyatanya apa? Sekarang malah aku yang menderita. Padahal harusnya si Taslim saja yang merasakan semuanya," ucap Pak De Rusdi. Siwi membekap mulutnya. Dia terkejut. Ternyata selama ini Letejo yang telah menyantet keluarganya. "Astagfirullah, pekik Siwi. Siwi terbangun dengan peluh yang membanjiri tubuhnya. Ternyata semua tadi itu cuma mimpi. Tapi Siwi merasa begitu nyata. "Kamu sudah bangun? Sepertinya kamu mimpi buruk tadi ya," ucap Kiai Basri tersenyum. Siwi menunduk. Iya Kiai, saya..." "Sudah, apapun mimpimu, simpanlah untuk dirimu sendiri. Tidak usah kamu balas perbuatan mereka. Maafkan dan ikhlaskan." Kata-kata Kiai Basri begitu menyejukkan, membuat kedua netranya menetes tanpa dikomando. "Sudah, jangan menangis. Itu, ibumu sudah tenang. Sudah bisa kamu ajak pulang," ucap Kiai Basri. Siwi mengangguk, lantas melangkah mengikuti Kiai Basri ke ruangan ibu. "Siwi," seru Bunarti seraya memeluk Siwi erat. Setelah memastikan keadaan ibunya baik-baik saja, Siwi dan Bunarti pamit pulang. Siwi menyelipkan amplop berisi uang yang tak seberapa saat berjabat tangan dengan Umi. Namun wanita itu menolaknya dengan halus. Mereka pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Saat Siwi dan Bunarti hampir sampai, dari kejauhan terlihat banyak orang berkerumun di depan rumah Letejo. Mereka tampak bingung, hingga akhirnya Siwi dan Bunarti sampai di depan rumah Letejo. "Ada apa ini?" tanya Bunarti pada salah satu tetangga. Ini Bunarti, Tejo tiba-tiba perutnya membesar kayak suamimu dulu sebelum meninggal," jawab ibu berdaster kuning. Siwi dan Bunarti pun masuk ke dalam rumah.
ingin melihat langsung kondisi Letejo. Pemandangan yang mengenaskan tersaji di depan mata, di mana Letejo tengah terbaring dengan perut yang membuncit, mata melotot ke atas, persis seperti almarhum Pak Taslim. Sementara Lemarni menangis meraung-raung di sampingnya. Entah semua ini kebetulan atau memang ada harga yang harus mereka bayar untuk semua yang belum lama ini menimpa keluarga Siwi. Sehabis maghrib, Siwi dan Bunarti mengaji di kamar masing-masing, hingga suara ketukan di pintu menghentikan aktivitas mereka. Siwi membuka pintu. Ternyata yang datang Butari, tetangga Pade Rusdi. "Bunarti, itu Pak Rusdi sedang sekarat," ucap Bunarti. "Hah? Jangan sembarangan kalau ngomong," sahut Bunarti tak percaya. "Benar Bu, lebih baik Bunarti ke sana saja sekarang." Tanpa menunggu lama, Siwi dan Bunarti pun pergi ke rumah Pade Rusdi. Sesampainya di sana, sudah banyak orang yang berkumpul. Tak ayal, kedatangan Siwi dan Bunarti menjadi pusat perhatian. Dan lagi, pemandangan yang mengerikan tersaji di hadapan Siwi dan ibunya. Pade Rusdi yang dulu merasa paling berkuasa itu, kini hanya mampu terbaring lemah, bahkan lebih mengenaskan ketimbang bapaknya, Pak Taslim. Bude Rani, istri Pade Rusdi, tak tahu ada di mana. Dari kabar yang Siwi dengar, dia pergi dari rumah entah sejak kapan. Karena Bunarti merasa tak sanggup untuk merawat Pade Rusdi, akhirnya diputuskan menyerahkan beliau ke dinas sosial. Rumahnya yang megah pun harus disita karena utang Bude Rani yang tak kunjung dibayar. Sungguh sisa usia yang menyakitkan. Hanya karena sepetak tanah yang tak seberapa, akhirnya harus merasakan penderitaan yang tak kunjung usai. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.